Selamat malam teman-teman, nama saya Andi. Hari ini saya mau belajar bersama dengan teman-teman seputar topik tentang analisis kebijakan pendidikan. Nah, dalam subtopiknya saya akan belajar bersama dengan teman-teman yaitu evaluasi kebijakan pendidikan. Bahwa di dalam setiap proses pelaksanaan kebijakan pendidikan memang perlu mendapatkan perhatian khusus. Evaluasi yang dilakukan dalam kebijakan pendidikan merupakan proses akhir dari seluruh langkah-langkah untuk merumuskan kebijakan. Bahwasanya evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan mengukur program dari semua aspek untuk mengetahui apakah program tersebut sudah terlaksana atau belum. Alasan-alasan perlunya evaluasi kebijakan pendidikan diantaranya satu, untuk mengetahui apakah hal-hal yang telah dirumuskan dalam formasi kebijakan pendidikan tersebut dapat dilaksanakan atau tidak. Kedua, untuk mengetahui apakah rumusan-rumusan kebijakan pendidikan yang telah ditulis berhasil dilaksanakan atau belum. Ketiga, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan rumusan kebijakan pendidikan dalam kaitannya dengan faktor kondisional dan situasional di mana kebijakan tersebut dilakukan. Keempat, untuk mengetahui seberapa jauh suatu rumusan kebijakan pendidikan telah dapat diimplementasikan. Kelima, untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan kebijakan pendidikan tersebut. Keenam, untuk mengetahui seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan pendidikan terhadap khalayak ramai. Ketujuh, untuk mengetahui apakah resiko-resiko yang telah diperhitungkan pada saat formulasi kebijakan pendidikan telah dapat diatasi dengan baik atau tidak. Kedelapan, untuk mengetahui langkah-langkah yang telah ditempuh dalam perbaikan kebijakan pendidikan. Tujuannya satu, untuk mengukur apa ada pengaruh dari program tersebut terhadap masyarakat. Kedua, untuk mengukur apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ketiga, untuk mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Keempat, untuk mengidentifikasi dan menemukan di mana dimensi program dari kebijakan. Kelima, pengembangan staf pelaksana program pendidikan. Keenam, untuk memenuhi ketentuan undang-undang dan produk peraturan lainnya. Nah, teman-teman, manfaat evaluasi kebijakan pendidikan dapat diklasifikasi menjadi dua dimensi, baik internal dan eksternal. Adapun dimensi internal menyangkut pihak-pihak yang terlibat langsung dalam persiapan dan implementasi kebijakan. Manfaat yang didapatkan antara lain, satu, mengetahui keberhasilan suatu program kebijakan yang dilakukan. Kedua, untuk mengetahui efektivitas kebijakan dengan penilaian. Ketiga, untuk menghindari pengulangan kesalahan. Teman-teman, alasan yang bersifat eksternal antara lain, satu, untuk memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Kedua, untuk mensosialisasikan manfaat suatu kebijakan. Monitoring dapat dilakukan oleh pimpinan untuk melihat, memantau jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung, sekaligus mengukur, menilai ketercapaian tujuan, mencermati faktor pendukung dan faktor penghambat lainnya pelaksana program kebijakan pendidikan. Dalam monitoring dikumpulkan data dan dianalisis, hasil diinterpretasikan dan dimaknakan sebagai masukan oleh pimpinan sebagai bahan atau data melakukan atau mengadakan perbaikan. Fungsinya apa sih? Satu, sebagai fungsi ketaatan. Dua, tujuannya adalah pemeriksaan atau auditing. Ketiga, sebagai laporan. Keempat, sebagai penjelasan atau explanation. Ada macam-macam model evaluasi kebijakan pendidikan. Menurut Anderson tahun 1979, menggolongkan evaluasi kebijakan pendidikan menjadi 3 model. Satu, evaluasi impresionistis. Kedua, evaluasi operasional. 3,
Evaluasi sistemik. Selain menurut Anderson, ada lagi pendapat menurut William and Dunn menggolongkan evaluasi kebijakan menjadi 3 model. 1. Evaluasi semu. Kedua, evaluasi resmi atau formal evaluation. Ketiga, evaluasi kebijakan berdasarkan teori keputusan. Menurut Kaufman dan Thomas tahun 2010 membedakan model evaluasi kebijakan menjadi 8. Jadi hanya beberapa model yang sering dipergunakan, diantaranya 1. Goal oriented evaluation. Yang kedua, goal free evaluation. 3. Formative summative evaluation. Menurut Lester dan Stewart, dikutip dari Winarno, evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam 2 tugas yang berbeda. Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang diakibatkan dari suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan kedua adalah menilai program kebijakan dengan pengukuran terlaksana atau belum dan berhasil atau gagal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria evaluasi hasil kebijakan sebagai berikut. 1. Efektivitas. 2. Efisiensi. Ketiga, kecukupan. Keempat, pemerataan atau kesamaan. Kelima, responsivitas. Keenam, ketetapan. Nah, selanjutnya proses evaluasi kebijakan pendidikan. 1. Mengidentifikasi tujuan yang akan dievaluasi. Kedua, analisis masalah yang harus ditangani oleh aktivitas kebijakan tersebut. Ketiga, deskripsikan dan standarisasi dari aktivitas evaluasi. Keempat, pengukuran tingkat perubahan yang terjadi. Kelima, penentuan mengenai apakah perubahan itu terjadi karena aktivitas atau penyebab lainnya. Dalam mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, apa hakikat dari isi tujuan tersebut? 2. Siapa target dari program tersebut? Ketiga, kapan perubahan yang diinginkan itu harus muncul? Keempat, apakah tujuan ini bersifat seragam atau beragam? Kelima, seberapa besar pengaruh yang diinginkan? Keenam, bagaimana tujuan itu dapat tercapai? Ada beberapa permasalahan atau problema dalam evaluasi kebijakan pendidikan. 1. Tujuan kebijakan tidak jelas. Kedua, cepatnya perkembangan masyarakat. Ketiga, ketidakjelasan masalah yang mau dianalisis. Keempat, keterkaitan masalah. Kelima, subjektivitas masalah. Keenam, kendala psikologis dari aktor pelaksana kegiatan. Ketujuh, kendala ekonomi. Kedelapan, kurang tersedianya data secara memadai dan informasi yang up to date. Kesembilan, kendala politis. Ya. Kemudian yang ke-10, kurangnya ketersediaan evaluator, yaitu aktor-aktor atau orang-orang yang melakukan evaluasi kebijakan pendidikan, yaitu adalah pembuat kebijakan legislatif, pelaksana kebijakan eksekutif, dan administrator dari tingkatan nasional sampai dengan tingkatan lokal. Kemudian yang termasuk dalam aktor-aktor non-formal evaluasi kebijakan adalah partai politik, organisasi massa, interest group, kelompok perantara, mitra pelaksana kebijakan, tokoh perorangan, dan media massa. Nah, teman-teman, evaluasi itu sebenarnya merupakan suatu tahapan akhir dari suatu proses kebijakan. Merupakan penilaian evaluasi mengenai apa yang telah terjadi sebagai akibat pilihan dari dan implementasi suatu kebijakan. Dan apabila dipandang perlu, dapat diperlukan perubahan terhadap kebijakan yang telah dilakukan. Evaluasi kebijakan pendidikan pada dasarnya merupakan alat untuk mengumpulkan dan mengelola informasi mengenai program atau pelayanan yang telah diterapkan. Evaluasi menghasilkan masukan-masukan untuk menyempurnakan kebijakan atau perumusan kebijakan selanjutnya. Jadi sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Namo Buddhaya, semoga sehat selalu semua.